bahwa di minggu kedua setelah Lebaran ternyata juga masih adem. Nah, panaskan terus kesatuan itu, gaskan terus itu. Itu fakta. Jadi tidak mungkin DPR yang memang Komisi 3 itu kerjasama dengan 3 instansi yang terlibat dalam kasus ini bisa mudah untuk mengangkat ini, karena pasti terjadi korespondensi. Satukan pikiran, hati, dan misi, keinginan, misi, target. Tinggalkan semua. Kita dorong masyarakat Cirebon dan sekitarnya, DKI Jakarta dan sekitarnya untuk datang ke depan nih 100 bis. Jika perlu 200 bis. Saya melihat bahwa ini memang tidak bisa dipungkirin akan ada benturan terhadap institusi ini. Karena kenapa? Ini banyak yang terlibat dan terbongkar. Tidak hanya seketika bicara tentang putusan yang katakanlah itu salah, di mana bisa diintrospeksi di dalam putusan berikutnya, dikoreksi di dalam putusan berikutnya. Karena ada suatu proses memang yang salah. Nah, ini satu hal lah ya. Satu hal, bicara tentang DPR dan juga mungkin dalam hal ini pemerintah, kita ketahui bahwa di tahap DPR, Komisi 3 itu mitra kerjanya adalah kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Ini suatu apa ya, selalu ada ya mitra, kan namanya mitra ya, suatu ada kerjasama, korespondensi, dan lain-lain sebagainya. Ini pasti sesuatu yang membuat tidak seketika Komisi 3 itu bisa sedemikian cairnya untuk mengurai gitu kan ya, itu satu. Dan kedua, ini mungkin selama ini kita tidak berpikir, ini kan kasus yang ke belakang ya. Kasus ke belakang secara khusus ini menyangkut tentang pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Ada Bapak Presiden Jokowi ketika mengajukan gerasi katanya ditolak. 2016 presidennya siapa? Sudah Jokowi juga kan ya? Pak Jokowi juga ya. Kita entahlah ya. Ini memang pendapat pribadi. Ini memang bukan suatu kepastian ya. Tetapi kan namanya kita netizen lagi mencoba untuk menalar lah ya. Mencoba untuk menalar seperti apa sih kok sampai susah banget untuk tembus. Ya, sebentar Pak, behind the scene or skenario-nya ini tidak hanya mentok di kenapa DPR tidak mau, tetapi panjang ke belakang. Karena adanya, apalagi sekarang ini, kalau kita lihat bahwa kolaborasi kerjasama antara pemerintah dengan kepolisian dan kejaksaan dalam pengungkapan korupsi ini lagi manis-manisnya, lagi softnya, sehingga mungkin ini menjadi mundur ke belakang, entahkah secara dinyatakan bahwa nanti dulu belum diprioritaskan, ataukah seperti bagaimana. Nah, makanya inilah memang yang beratnya kasus ini kalau kita memandang ya. Karena kenapa ya, itu semua tadi secara historical berat, secara instansi yang terlibat itu berat, secara kelembagaan di DPR RI juga berat, secara pemerintahan pun juga ya masih banyak yang tanpa harus mengganggu kenyamanan 3 instansi ini. Menurut saya seperti itu. Coba fakta. Jadi tidak mungkin DPR yang memang Komisi 3 itu kerjasama dengan 3 instansi yang terlibat dalam kasus ini bisa mudah untuk mengangkat ini, karena pasti terjadi korespondensi. Artinya terjadi tiktak juga di belakang yang diketahui rakyat. Nah, apalagi kalau Bang Soma tadi mengkaitkan dengan
pemerintahan sebelumnya, ya ini berat lagi. Iya. Oke, tapi kalau kita ngomong prioritas, seprioritas-prioritasnya korupsi, tetap ini sangat prioritas, Bang. Kenapa? Karena penegakan hukum dan keadilan terhadap rakyat kecil itu adalah fondasi utama sebuah negara yang kuat dan pemerintahan yang berwibawa. Korupsi penting diberantas, tetapi masyarakat yang menyoroti kasus Fina sejak 2016 juga perlu diwadahi, aspirasinya diterima agar terjadi sinkronitas penegakan hukum dan keadilan jalan, kemudian pemberantasan korupsi jalan, pemberantasan mafia jalan. Kalau Bang, hanya korupsi yang diberantas doang, itu kasus-kasus seperti Fina dan yang lebih rendah dari Fina akan tenggelam. Iya. Nah, maka to the point saja bagi saya sebagai mantan aktivis dan sekarang masih concern terhadap perjuangan tegaknya keadilan, kita tetap harus terus bergerak. Karena kita rakyat biasa, maka seperti kata Pak Alek tadi, wes gak peduli seneng buri sopo. Kita menuntut Pak Presiden untuk segera menuntaskan ini karena apa? Negara yang dipimpin oleh Pak Prabowo tidak boleh kalah oleh backingan siapapun. Betul Pak Alek? Iya. Titik simbolnya ke sana. Oke, terima kasih, saya tambahkan sedikit ya. Pak Prabowo nggak boleh kalah, harus tuntas ini. Coba Pak Alek. Satukan pikiran, hati, dan Misi. keinginan, misi, target. Tinggalkan semua. Kita dorong masyarakat Cirebon dan sekitarnya, DKI Jakarta dan sekitarnya untuk datang ke depan nih 100 bis, jika perlu 200 bis. Nah, inilah yang menjadi fokus utama apa yang selama ini saya pikirkan, bahwa ketika kita putar-putar dengan pikiran-pikiran yang gerambiang, betul ya, gerambiang, apa gitu. Iya. Ini siapa, Rudiana sekuat apa, siapa di belakangnya dan lain sebagainya. Sehingga fokus kita bukan yang ini tadi. Selaku orang pergerakan. Betul nggak? Ya, ini saya tidak membantah, hanya mengkonfirmasi supaya lebih solid. Berarti menurut Pak Alek, sudah deh, kita sudahi perbedaan pandangan kita dan raban-raban kita. Tapi fokus bergerak bersama untuk aksi yang lebih besar. Dan secara simultan, artinya tidak berhenti satu kali, gitu kan Pak? Betul. Dan jika ini satu keyakinan bahwa 7 orang ini tidak bersalah dan menjadi keyakinan bersama 1 juta rakyat Indonesia, ya saya hanya meminta 100.000. 100.000 aja yang turun ya? Oh cukup. Itu sudah. Udah, ada 100.000, 50.000 aja cukup. Tapi dengan cara damai. Segala sesuatunya harus kita lakukan agar kita ini tetap aman, kondusif, tertib. Dan saya yakin orang Cirebon ngerti. Pokoknya no anarkis ya? No anarkis. Kita nggak pernah mau, kita tidak pernah mentoleransi yang anarkis. Mengapa? Karena gerakan anarkis itu merupakan lawan daripada orang-orang yang sebenar-benarnya ingin memperjuangkan. Anarkis itu penyusup, Pak. Iya. Padahal yang kita perjuangkan kan keadilan. Iya. Kalau kita anarkis malah merusak keadilan juga. Satu jelas. Yang kedua, ketika terjadi perbedaan pola pandang yang meruncing, mengerucut, saya waktu itu sudah pernah ingatkan. Ini adu domba ini. Ini jelas. Dan saya sudah mengingatkan. Berbulan-bulan yang lalu saya sudah mengingatkan. Ketika Anda menyatakan ini sebagai sampel saja ya, Anda ini seorang yang pro dengan laka, si B pro dengan 30, 340, ya kan? Ini Anda ini orang saya. Kamu ngomong laka ya, kamu ngomong ini ya, 340 ya, udah. Benturin. Oke. Nah, sip. Saya sudah memberi pemahaman Pak Ketua kemarin. Ya, baik. Alhamdulillah. Artinya gini ya Pak, artinya cukuplah perbedaan itu. Ya, sekarang kita perbedaan masing-masing silahkan berargumen, tapi tetap menyatu. Tetap menyatu. Yang belum terjadi kan menyatunya itu ya Pak ya? Lah itu tadi karena ada si pemecah belah tadi, Bang. Oke, sekarang kalau untuk satu menyatu, kita
kita ini kasih ke Abang Somad ya, atau ketua. Ya, kita masuk ke bahasan itu ya. Kita Ya. masuk ke materi mempersatukan. Sebentar, teman-teman ya. Jadi gini. Kameranya Kak, tolong nggak? Kak, kameranya ke. Jadi buat teman-teman, Bang Alex, Bang, Pak Alex. ya sambil ngopi. Pak Alex bikin Bang, Pak Alex. Lutfi. kan kita tidak hanya sekali ya, jadi pasti kita akan secara rutin menyuarakan ini. Jadi kita ada tema besarnya ya, karena kita akan terus lakukan ini ya sampai benar-benar bagaimana lah, entah sampai kapan akhirnya ya. Nah, secara tema malam hari ini kita memang lebih, tapi silakan aja berpendapat dan masalah, cuman kita akan lebih coba untuk masuk ke hal-hal di sekitaran kasusnya ya, hal-hal di sekitaran kasusnya. Jadi kita belum bicara terlalu dalam perihal bagaimana pergerakannya nanti, pemersatunya. Boleh aja kita ngomong lihat, tapi saya mau kasih sampaikan bahwa kita memang tidak mengarah ke sana. Tadi kan kita sudah diskusikan bahwa jadi berarti malam ini adalah sesi tentang kasusnya nih. Kasusnya dulu. Ya, warming up, pemanasan. Warming up. Karena nanti poin-poin saya itu yang kita mau bahas itu lebih kepada masuk kembali ke kasusnya. Ya, jadi tidak masuk ke dalam aspek yuridis, tapi sedikit masuk ke dalam kasusnya. Nanti baru kita memang nanti katakanlah nanti di episode keberapa sudah mendekati tenggat waktu yang pernah kita susunkan, Pak Alex, bahwa di minggu kedua setelah Lebaran ternyata juga masih adem. Nah, panaskan terus kesatuan itu, gaskan terus itu mengenai soliditas itu ya. Oke. Nah itu. Oke, sekarang kembali ke laptop. Oke, sekarang kembali ke laptop ya.